Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Selamat malam. Ya, Al-Hidayah. Mas Edis TV. Oke, Muslim ya Bang ya? Saya Muslim. Muslim. Ya, silakan Al-Hidayah. Apa yang mau Anda sampaikan? Saya Silakan. tanya. Boleh dong, kenapa tidak boleh? Oke, baik. Tapi jangan diturunkan kayak kemarin ya. Pernah naik di rumah Anda saya. Tapi Kapan? Anda langsung turunkan saya. Kalau tidak salah 2 hari yang lalu. Oh ya, silakan. Apa pertanyaan Anda? Oke. Bang Edis TV, karena kita satu kesatuan Indonesia. Yang pertama salam toleransi dulu ya. Di dalam Saya Islam cuma tidak ingin ada tanya. toleransi. Aduh, gini, Dulu, sebentar, gini, ini harus saya luruskan ini. Anda mengatakan bahwa karena kita saudara sebangsa dan setanah air, maka salam persatuan. Masalahnya begini, Muhammad itu tidak mengajarkan yang demikian itu. Gimana sih? Apa kata Kenapa saya Muhammad? mengatakan? Sebentar, Al-Hidayah, santai dulu sebentar. Apa kata Muhammad jika kalian bertemu dengan orang Yahudi ataupun Nasrani? Udah? Apa katanya? Jangan nanya saya lah. Loh, kenapa kamu bilang salam persatuan? Tidak mungkin kayak antara gini dulu, sebentar. bentar dulu, Orang bentar dulu. Islam itu Aku- tidak mungkin menyatu dengan orang non-muslim. Bahkan orang non-muslim itu dikatakan sebagai kafir, sebagai kafir. Loh, yang harus diperangi. Itu Ini dulu. gimana Boleh, sih boleh. Al-Hidayah Ya, nih? Cukup. Oke. Silakan. Begini, kenapa saya mengatakan demikian? Karena dasarnya kan kita Pancasila tuh. Oke, saya terlanjut pegang tema aja. Pancasila itu bertentangan dengan Bentar dulu, ajaran Islam. Dan Adis TV, sebentar dulu lah. Jangan potong-potong lah. Nah, silakan. Oke. Baik. Hmm. Saya pengen tanya terkait judul yang Anda buat, Tuhan Muhammad atau Yesus. Ini kan? 2025 ganti Tuhan. Jangan lagi Tuhan kalian Muhammad, tetapi haruslah Yesus. Oke. Supaya kalian Baik. berjalan di jalan kebenaran, bukan di jalan yang Oke, sesat. Baik. Adis TV. Karena menurut Muhammad, menurut Al-Quran, Muhammad didapati seorang yang sesat. Ya kan? Bang Adis TV, baik. Terima kasih atas narasinya barusan. Cuma, adakah dalil sehingga Anda membuat judul berhenti mentuhankan Muhammad? Karena kalau Anda mengikuti Muhammad, maka Anda akan sesat seperti Muhammad. Dari mana Anda mengatakan sesat? Dari dalam Anda punya dalil nggak? Al-Quran. Dalilnya ada nggak? Di dalam Quran surat Abasa, surat Coba Ad-Duha ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Adakah di situ umat Muslim mentuhankan Muhammad? Oke. Adakah manusia yang menuhankan manusia? Ada. Ada. Kenapa disebut dia menuhankan manusia? Ya karena dangkal letaknya. Bukan gitu pola pikirnya. Maksudnya begini loh. Ini orang ini gimana sih? Kalau maksud saya begini. Ini memang sebentar. Nah, Al-Hidayah begini. Kriteria apa sehingga seseorang itu disebut menuhankan manusia? Kalau untuk bahasa fisiologisnya manusia, ya selain Tuhan yang nyata, arah bicara Anda mungkin merujuk kepada ibu. Itu Ngomong apa dia ini? nggak ada lagi Tuhan yang nyata di muka bumi ini kecuali ibu. Oke, Itu bahasa baik, sanjungannya, baik bahasa itu pendapat sanjungannya. Anda, nggak masalah. Oke, jadi Muhammad Sanjungan itu misalnya. ketika dia Muhammad ada di dunia, berarti dia Tuhan yang nyata. Yang jelas dari TV umat Islam Nah, kan tidak mau jawab kan? Ya, bukan. Saya nggak mau jawab itu.
Anda maksud saya jawab, saya nggak mau jawab. Iya, kalau Anda Karena tidak mau dalilnya jawab nggak ada. berarti Anda tahu bahwa umat muslim itu mentuhankan Muhammad. Nggak bisa saya katakan demikian. Oke, Anda kalau begitu berdasar kenapa demikian kamu menyerah? mengatakan bahwa Kenapa Muhammad itu kamu Tuhan, kenapa Anda kamu bisa kalau tunjukkan ketemu dalil. Muhammad, sebentar. Kenapa kalau kamu bertemu dengan Muhammad atau menghadapi Muhammad, maka kamu seperti kerbau yang dicucuk hidungmu di hadapan Muhammad? Apakah kamu bisa melawan Muhammad, membantah Muhammad? Boleh, Muslim. Yang jelas Nabi Muhammad SAW itu manusia pilihan. Iya, Namanya manusia yang manusia kita kalian berdosa. pertuhankan. Tapi kami tidak pernah mentuhankan. Kalau begitu, Kalau kenapa kami kamu di berpaku hadapan pada selawat Muhammad itu seperti kerbau yang sebuah pujian. dicucuk hidungmu? Kenapa di hadapan Muhammad umat muslim seperti kerbau yang dicucuk hidungnya? Dari tadi pertanyaannya Edis TV selalu mengontrol kepada saya. Kapan waktu saya bertanya balik nih? Ya sudah, kamu di bawah saja, saya ditanya itu saja kamu langsung tidur Nah, kok. dia kayak Gimana? Bagaimanakah keadaan umat Islam di hadapan Muhammad? Bukankah mereka seperti kerbau yang dicucuk hidungnya? Sehingga mereka tidak dapat membantah apapun kata Muhammad. Sehingga mereka harus mengikuti Muhammad seperti kerbau. Mana ada umat muslim yang berani membantah, melawan perintah Muhammad? Tidak berani. Karena Muhammad adalah Tuhannya orang Islam. Ya, kalau ada orang dia mengikuti Fir'aun, taat, tunduk, patuh mengikuti Fir'aun, tidak boleh melawan Fir'aun, maka Fir'aun itu menurut bahasa Al-Quran menjadi Tuhannya orang itu. Kan sama itu. Kita sadarkan ini ya teman-teman ya, supaya umat muslim itu ganti Tuhan. Ya. Kita kasih naik ada Bustamam. Bustamam. Ya, Bustamam, selamat malam. Bustamam. Apakah Anda mendengar, Bustamam? Iya, Dis. Ya, silakan Bustamam, nyalakan kamera Anda. Iya, mendengar. Silakan nyalakan kamera Anda. Islam ya, Bustamam? Islam. Ya, Anda bisa nggak Ya, nyalakan kemana kamera? tuh keledai orang tuh udah dikembaliin, Dis? Belum. Kamera Anda Yang itu nyalakan. udah dikembaliin tuh keledai orang tuh belum tuh? Jadi Anda tidak berani menyalakan keledainya kamera? Itu sama dengan kalian. Enggak, yang aku tanya Baik, itu. kalau tidak berani Bang, nyalakan ya. kamera di bawah saja. Anda saya ajak diskusi, tapi Ngomong nyalakan itu kamera bawah, tidak bawah. berani. Yang ngapain di bawah saya? Heran saya dengan kalian. Kalau umat muslim itu membaca Al-Quran, tidak pernah Al-Quran itu mempermasalahkan keledai. Ada di dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada keledai yang belum dikembalikan. Gak ada. Di Quran tidak ada. Satu-satunya permasalahan yang dipermasalahkan oleh Al-Quran, apa sih yang dipermasalahkan oleh Al-Quran? Al-Quran hanya membahas masalah salib. Sesungguhnya yang disalib itu bukanlah Isa, tetapi yang diserupakan. Tapi sayang, Quran mau menjelaskan sesuatu, Quran sendiri malah bingung. Ketika umat muslim berkata, ya orang-orang Karesteng, yang disalibkan itu bukanlah Yesus. Terus siapa? Ya pokoknya bukan. Bagaimana mungkin kitab yang datang abad ke-7 mau menjelaskan kitab yang sudah datang sebelumnya? Memang serba lucu teman-teman. Makanya kalau orang menuhankan Muhammad ini, mereka memang akan terjebak di dalam satu kuldesak begitu. Mereka akan terjebak di suatu yang muter-muter di situ. Iya. Satu sisi Al-Quran menyuruh supaya kita beriman kepada Injil, kepada Taurat. Satu sisi ketika sahabat membawa lembaran kitab Taurat atau Injil tersebut, Muhammad malah marah-marah. Satu sisi Al-Quran mengatakan namanya tertulis di dalam kitab sebelumnya.
Satu sisi mengatakan kitab sebelumnya sudah dipalsukan. Makanya saya bilang teman-teman, percaya sama Islam itu akan membuat kepala pusing sendiri. Di dalam kitab-kitab sebelumnya itu terdapat kebenaran. Tapi umatnya mengatakan kitab-kitab sebelumnya itu sudah dipalsukan. Ini logikanya orang Islam ini bagaimana? Kan susah memahami seperti itu. Dilema begitu loh ya. Yuk silakan. Coba naik kemari. Kita diskusi dengan baik. Ya. Kita kasih naik ada, bentar ya. Jaka Disc Joki. Coba Jaka. Saudara Jaka. Ini saya Kristen bang. sorry. Kita naik bang. Iya. Sebenarnya ada yang mau dibahas sih masalah ya kayak logika di agama Islam itu gimana. Tapi ya, tetapi begini bang. Nggak sesuai. Bang, tetapi begini. Sorry, gelap, bang, abang harus menyalakan kamera dulu dan wajah abang harus jelas. Waduh, gelap banget tuh. Sorry bang. Astagfirullah Tuhan Yesus. Astagfirullah Tuhan Yesus gimana? Ya, bang. Astagfirullah Tuhan Yesus maksudnya gimana? Nah lari kan. Ayo silakan. Teman-teman gini, sekali lagi saya ingatkan. Channel Edis TV atau saluran televisi ini, Edis TV ini, siaran ini adalah sebuah siaran yang memfasilitasi debat atau diskusi antara Islam dan Kristen. Tapi ingat ya, ini bukan ajang caci maki atau hujat-hujatan, enggak. Betul-betul murni debat dan diskusi. Kita akan melakukan tinjauan-tinjauan ilmiah dan akademis seputar Islam dan Kristen. Kita tidak membahas dogma, karena kalau dogma yang kita bahas itu akan debat kusir kita jatuhnya. Ya, silakan ya. Ada yang muslim naik, kemudian kita diskusi dengan baik. Ya, oke, kita kasih naik ada Ridwan. Ya, selamat malam Ridwan. Halo, salam. Islam atau Kristen Ridwan? Islam dong. Silakan nyalakan kamera. Ya, saya konfirmasi dulu nih Ridwan. Islam. Islam. Islam kok shalom? Ya nggak apa-apa bang. Coba kita tes dulu. Kita tes dulu Ridwan. Coba Ridwan bacakan satu surah di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Oke, ini muslim. Minal jinnati wan nas. Ya, Bang. Anda ini kalau tidak salah dulu pernah kan naik kemari ya? Udah ada 4 kali. Udah 4 kali. Bang, biasanya kalau orang berpikir, biasanya kalau orang mau terbuka hatinya, itu pasti dia sudah berhenti percaya dengan agama Islam. Ini Anda kenapa masih percaya agama Islam? Gimana ceritanya Bang? Padahal sudah jelas-jelas kita itu udah banyak ngobrol, ya kan? Kita kan udah panjang lebar ngobrol kan? Nah, coba bagaimana ceritanya Anda kok masih Islam itu gimana? Silakan. Saya sebenarnya udah nggak itu bang, udah nggak percaya sama keyakinan saya, tapi ya saya jalanin aja. Sudah tidak percaya dengan Islam. Oke. Apa yang membuat Anda tidak percaya dengan Islam? Apa karena sering nonton Edis TV, sering berdebat dengan Edis TV? Oh, enggak sih, kan hak saya kan, saya nggak percaya kan? Bukan. Penyebab Anda akhirnya tidak percaya lagi dengan agama Islam itu karena apa? Karena sering berdebat dengan Edis TV, sering nonton Edis TV, salah satunya atau bagaimana? Iya, salah satunya itu bang. Oke. Nah, sekarang ini kenapa Anda sudah tahu Islam itu salah kok masih memeluknya? Silakan. Ya susah sih bang. Ya apa namanya? Yang faktor pertama ya karena istri juga ya. Nggak mungkin saya ninggalin istri saya kan. Jadi saya bertahan
Bertahan bertahan aja. Istri pernah diajak nobar, Bang? Nonton bareng di TV? Mana mau, Bang? Waduh, tidak, Mas. Mana mungkin mau. Takut murtad nanti dia, takut meninggalkan agama Islam atau takut menerima kebenaran begitu ya? Nggak tahu juga, Bang. Saya tahu nonton ini di TV. Ah, ngapain? Gitu katanya gitu. Tapi dia tahu di TV ya? Tahu. Tahu. Iya, jadi gini saja Bang, bilang sama dia. Caranya saya tahu. Gini, biar dia berhenti percaya dengan Muhammad. Istriku, gitu ya, atau apalah abang bilang deh atau bagaimana gitu ya. Menurut sunnah Rasulullah, maka suami itu sejatinya Rasul harus beristri lebih daripada satu. Namanya sunnah. Contoh ustadz-ustadz yang banyak melakukan. Contohnya AA Gim. Nah, dijalankan sunnah, tambah istri. Almarhum Ustadz Bucep. Ustadz siapa namanya? Yang Tri, betul. UJ, Ustadz Jeff. Nggak bisa, Pak. Loh, berarti istri Anda munafik. Bilang, wahai istri mau masuk surga, mau pintu surga lebar selebarnya, maka kamu harus mengizinkan saya kawin. Itu gimana? Iya, Bang. Itu saya terus cuman- bilang, Ini cuman kamu suruh saya percaya sama Muhammad, saya mengikuti. Bukankah di dalam diri Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik? Betul nggak? betul. Bukan menurut sunnah makan untuk daripada satu? Iya. Nah, bilang sama dia, kalau begitu saya harus nambah istri lagi, begitu. Mengikuti sunnah Nggak solusi Rasul. itu, Bang. Gimana? Bukan solusi itu. Ya, Anda bilang istri Anda suruh Anda percaya sama agama Islam. Sekarang disuruh menjalankan agama Islam, istri Anda tidak mau. Mana sih? Iya, sekarang saya fokusnya cuma di dunia ini cuma sama anak aja. Makanya saya nggak mau pisah sama dia. Jadi saya Betul. tujuannya cuma buat anak aja. Oke, apakah Anda memiliki tabungan, Bang? Nggak ada. Tidak ada. Nanti kalau punya tabungan, uangnya buat apa? Buat anak atau buat dikasih orang Arab? Buat anak lah, Bang. Nah, menurut ajaran agama Islam harus kau pakai naik haji. Gimana sih ini nih? Jadi makanya saya bilang, Bang, mustahil Islam itu dipeluk oleh orang-orang yang masih mau berpikir. Punya duit untuk naik haji, untuk nyium batu ke Arab. Betul? Betul. Iya. Bahkan menurut ajaran agama Islam, boleh suami main tangan. Boleh. Nggak percaya. Apakah Nggak boleh boleh? tuh, Bang. Boleh nggak suami mukul istrinya menurut ajaran agama Islam? Ya boleh sih, Bang. Tapi kan Boleh. jangan Bahkan Muhammad jangan adalah contoh seorang suami yang mukul istri. Gimana? Tapi ya namanya memang proses ya, Bang. Namanya proses. Memang itu perlu yang namanya pemahaman yang mendalam. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena dari kecil memang sudah dicekokin. Islam agama yang benar. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, ini udah mendarah daging, Bang. Sudah mengakar di hati seorang muslim. Dan mengubah itu memang tidak mudah, begitu. Butuh yang namanya proses, Bang. Nanti kalau Anda betul-betul sudah tahu bahwa Muhammad tidak pantas diikuti dan Anda sadar siapa yang seharusnya Anda taati, Anda patuhi, Anda jadikan suri tauladan, itu bukan Muhammad, Bang, tetapi Yesus. Enggak. Begitu. Saya kan udah nggak mau ikutin lagi, Bang. Iya, tetapi masalahnya kan Anda tetap takut sama istri karena nanti gimana? Kan Anda udah cerita tadi kan? Iya, hidup saya cuma buat anak saya aja, Bang. Ya itu bagus lah, Bang, intinya. Tapi yang mau saya sampaikan, jauhkanlah ajaran Muhammad dari rumah Anda. Karena kalau itu Anda masih taruh di rumah Anda, sebentar lagi percayalah nanti anak Anda akan mengikuti apa yang diperbuat oleh Muhammad. Salah satunya pergi ke Arab nyium sebongkah batu. Kira-kira nih, Bang,
Kalau misalnya Anda mengikrarkan diri untuk meninggalkan agama Islam kepada istri Anda, yang terjadi apa? Bisa bang. Lalu kenapa istri Anda bersikeras supaya Anda tetap Islam? Ya udah keyakinan dia bang, udah doktrin dia bang. Kalau keyakinan dia, kenapa dia tidak kasih izin nikah lagi? Ini kan serba Ya, tapi aneh kan loh. nggak semua perempuan bisa nerima bang. Loh, tapi itu sunnah Rasul. Ya kan walaupun sunnah Rasul kan nggak harus diturutin bang. Berarti kamu menganggap sunnah Rasul itu tidak baik. Ya sudahlah. Ya butuh proses lah. Saya rasa ini tinggal masalah waktu saja. Semoga nanti istri Anda menonton ya. Dan kalau istri Anda menonton, bilang sama dia supaya mau masuk surga cepat, mau pintu surga terbuka lebar, maka harus ada nikah lagi. Iya, jadi nanti istri Anda tiap hari akan bernyanyi. Lu ya, istri Anda tiap hari akan bernyanyi. Mana mungkin satu pondok ada dua cinta. Ada dua cinta. Dia akan bersenandung sedih terus. Biarlah aku yang mengalah. Itu senandung lagu para wanita yang dipoligam. Ngomongnya aja di depan, saya mengikuti sunnah Rasul. Di hatinya hancur lebur remuk redap. Benar-benar. Oke lah, itu ya bang ya. Oke, terima kasih. siap. Terima kasih. Terima kasih bang. Sama-sama bang, sama-sama. Nah ya itulah ya, memang kadang-kadang seseorang itu menjadi munafik. Karena apa? Karena lain di hati dan lain yang keluar dari mulut. Nah, apakah Muhammad seorang munafik? Ya, Muhammad menurut Al-Quran adalah seorang yang munafik. Kenapa? Karena yang keluar dari mulutnya beda dengan apa yang ada di hatinya. Ketika saya katakan Muhammad seorang munafik, banyak muslim marah-marah. Kalian itu kan nggak pernah baca Quran, artinya yang kalian baca Arabnya. Makanya kalian tidak pernah tahu isi Al-Quran. Ketika umat muslim membuka Al-Quran, saudara-saudara, yang dibuka apa? Yang dibuka Arabnya. Dan ketika mereka membaca Arabnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin. Artinya, tiada saya tahu dan mengerti. Tahu. Makanya mereka tidak tahu bahwa Al-Quran mengatakan Muhammad seorang munafik. Iya, gimana? Kalau kalian tidak percaya, naik ke sini. Dan kita akan buktikan bahwa Muhammad seorang munafik menurut Al-Quran. Oke, kita kasih naik ada Syarif. Syarif. Lihat ini kameranya ya. Enggak burem. Ya silakan. Kok jadi gelap begini? Ya silakan Syarif. Muslim bang. Syarif, apakah Anda seorang Muslim? Ya, Muslim. Oke, silakan bang. Apa yang mau abang utarakan? Tak ada apa-apa, saya mendengar aja yang dikatakan dengan Elis TV tentang Muhammad. Muhammad seorang yang munafik menurut Al-Quran. Karena dia Contohnya mengucapkan macam mana? sesuatu yang berbeda dengan isi hatinya. Contohnya? Jadi begini ceritanya, saya ceritakan biar umat muslim familiar dengan agama Islam. Umat muslim tidak familiar dengan agama Islam. Umat muslim familiar dengan tulisan Arab. Baik, begini. Di dalam latar belakang Asbabul Nuzul surat Al-Ahzab ayat 37, ada seseorang yang bernama Zaid. Zaid ini diangkat oleh Muhammad menjadi anak angkatnya. Ya. Nah, suatu ketika pergilah Muhammad ke rumah Zainab untuk melamar Zainab menjadi istri daripada anak angkatnya. Nah, ketika itu Zainab menolak. Ya Rasulullah, apakah pantas saya yang adalah seorang bangsawan dinikahkan dengan seorang budak? Karena Zaid ini adalah budak tetapi sudah diangkat oleh Muhammad menjadi anak angkatnya. Tetapi turunlah ayat surat Al-Ahzab ayat 36. Tidaklah patut bagi seorang laki-laki muslim maupun seorang perempuan muslim, jikalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan, maka ada pilihan bagi mereka tentang urusan mereka.
Mendengar ayat turun, maka Zainab, siap Muhammad, laksanakan. Akhirnya dinikahkanlah Zaid dengan Zainab. Tetapi karena Muhammad yang memilihkan, pasti malapetaka. Pasti malapetaka. Kalau umat muslim bilang, wah Muhammad itu suri tauladan, kalau dicontohkan Ya, baik. jadi Tenang sebentar bang, belum ya, selesai jadi- bang, belum selesai. ya, ya. Ternyata setelah mereka menikah, rumah Ya. tangga mereka hancur lebur. Marah, pertikaian terjadi. Akhirnya apa? Apa kata Muhammad? Ya Zaid, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Turun ayat surat Al-Ahzab ayat 37. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang di hatimu berbeda dengan apa yang Allah katakan? Kamu berkata kepada Zaid, tahanlah terus istrimu, sementara kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah kehendaki. Ternyata ujung-ujungnya istrinya Zaid jadi istrinya Muhammad. Jadi Muhammad menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Dan tetapi dia katakan sesuatu yang berbeda dengan Zaid. Makanya saya bilang dia seorang munafik. Silakan tanggapannya. Saya bertanya dulu. Ya, saya bertanya. Silakan. Adakah di ketika Muhammad menikahi Zainab itu Zaid masih hidup atau tidak? Masih hidup? Ada ayatnya? Baik, saya tampilkan ya. Seperti yang saya Ya. bilang teman-teman, orang Islam itu tidak familiar dengan Al-Quran. Orang Islam itu familiar dengan bacaan-bacaan Arab. Baik, surat Al-Ahzab ayat 37 ya. Nih. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Ya. Baik. Saya akan tampilkan, saya balikan dulu kamera saya Bang ya, biar Abang lihat. Ya, silakan. Ini Abang Syarif ini mudah-mudahan dia mau belajar lah ya. Baik. Ini ya. Ini surat Al-Ahzab ayat 37. Oke? Dikatakan begini, dan ingatlah ketika kamu berkata, kamu di sini maksudnya Muhammad, berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, dan juga kamu telah memberi nikmat kepadanya, yaitu Zaid. Apa kata Muhammad? Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia. Nah, ini Muhammad karena takut kepada manusia makanya dia jadi seorang munafik. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istri, maksudnya menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia, istrinya. Ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan kepada mereka, dan adalah ketetapan Allah pasti terjadi. Kalau soal urusan, makanya Bang, kalau soal urusan selangkangan, Allah begitu cepat menuruti kemauan. Kata Aisyah. Nah. Nih, kita baca tafsirnya. Mau baca tafsirnya, Bang? Saya tanya. Tak kelihatan lah. Nih, Tak jelas. Muhammad Suara saya kedengeran, Bang? Tidak. Suara saya kedengeran? Tidak. Tidak, tapi Anda bisa nyaut suara saya. Ya, kedengarannya cuma suara saya kedengaran itu aja, tapi bacanya tak kedengaran. Oke, baik. Apa di sini dikatakan? Nih. Dikatakan Muhammad menikahi mantan istri anak angkatnya. Padahal Allah lebih patut untuk kamu takut ini. Perhatikan ya. Nih, saya bacakan dari sini. Ya. Ketika kamu, wahai Nabi, berkata kepada orang yang Allah beri nikmat ke Islam kepadanya, yaitu Zaid bin Haritsah, yang dimerdekakan oleh Nabi dan pernah diangkat sebagai anak angkat olehnya. Dan kamu memberi nikmat kemerdekaan kepadanya, kepada Zaid itu. Apa kata Muhammad? Biarkanlah terus istri dalam ikatan pernikahan denganmu. Dan jangan mentalaknya. Dan bertakwalah kepada Allah, wahai Zaid. Dan kamu menyembunyikan di dalam hatimu, wahai Nabi, apa yang Allah wahyukan kepada kamu, yaitu talak Zaid terhadap istrinya. Jadi Allah
Jadi di hati Muhammad, Zaid talak istrimu, talak. Di hatinya Muhammad. Tapi yang keluar dari mulutnya, jangan kau talak dia. Makanya Muhammad ini bang seorang munafik. Gimana sih? Ayatnya jelas tuh. Coba saya balikin dulu kamera saya. Apa yang ada di dalam hatinya Muhammad, Bang? Muhammad kan manusia, bukan Tuhan. Yang Muhammad bukan manusia, sulit. Jelas saja tuh, tapi kenapa pengertian kau ke situ? Jangan lari kemana-mana, Bang. Betul Iya, tidak itu kan. bahwasanya di situ Muhammad digambarkan sebagai seorang munafik? Munafiknya mana? Di mana Munafiknya karena di dalam hatinya dengan yang keluar dari mulutnya nggak sama. Di hatinya sekarang bilang, Muhammad- wahai Zaid, ceraikan istrimu karena istrimu mau jadi istriku. Sekarang Tetapi firman yang tuh keluar untuk dari mulutnya, tahan terus Zaid, istrimu tahan. Biarlah firman kalian di dalam manusia, ikatan kan? perkawinan. Firman itu untuk manusia. Ngerti kamu? Firman itu Memang untuk manusia. sulit ngomong sama Jadi orang ada Islam. kesilapan di situ. Tapi gini Bang, Kak, walaupun di hatimu menolak, tapi saya percaya di dalam Tidak nuranimu yang paling Kenapa dalam menolak? kamu mengiyakan saya. Mungkin bukan sekarang. itu tidak. Mungkin bisa setahun, 2 Saya tahun, tahu 7 juga, tahun kan? yang akan datang, Saya tahu juga. Anda akan menyadari perkataan saya ini. Dan saya percaya di antara 11.000 orang yang menonton secara live di TikTok ini, pasti mereka pun akan menyadari bahwa Muhammad seorang munafik. Tidak, Ya. jelas saja tuh di. Walaupun di mulut Anda mengakui Saya- tidak, tapi di hati Anda saya percaya Anda mengakui iya. Tidak lah. Seperti itu. Saya mau juga kalau kamu kasih saya tuh satu yang boleh meyakinkan saya kan. Mau juga, tapi belum ada. Selama saya Bang, membuktikan belum ada lagi. Yang saya berikan itu sudah begitu jelas. Tak jelas tuh. Jelas Baik, saya ayat kasih itu contoh, bukti- saya kasih contoh. Iya. Misal Anda punya anak angkat. Misal. Terus Anda nikahkan anak angkat Anda itu dengan seorang perempuan. Berarti secara hukum Tidak, itu anak angkat. Bukan saudara. Kan di situ kamu iya, salah. tetapi dia istri dari anak angkatmu, betul? Anak angkat, bukan anak kandung. Iya, ngerti saya ngerti. Berarti Ya, dia lagi. istri dari anak angkatmu, betul? Betul? Nah, kalau misalnya akhirnya kamu menikah Ya. dengan perempuan tersebut, jangan gelap-gelapan, Bang. Nanti jadi nabi juga nanti, Bang. Sebentar. Kalau sudah malu jadi oke, orang Pak. Islam, katakan kepada kami, Bang. Kenapa pula malu? Abang pun gelap-gelapan. Udahlah di bawah sana lah. Gelap-gelapan begini, Bentar, apa yang mau bentar, diajak dibilang, Bu. diskusi? Gelap sekali. Yuk. Mari kita cerdas berpikir, yuk. Apa dikatakan di dalam hukum Taurat? Jangan mengingini istri sesamamu manusia. Jangan mengingini istri sesamamu. Ternyata di dalam Al-Quran Allah malah menjadi dalang, malah menjadi inisiator supaya apa? Supaya istrinya Zaid jadi istrinya Muhammad. Makanya saya bilang, Bang, Allah itu mustahil Tuhannya nabi-nabi terdahulu. Allah itu tiada lain adalah Tuhan negeri Mekah yang disembah oleh penduduk Quraisy yang tidak mengenal hukum Taurat dan tidak mengenal Injil. Kenapa kalian tidak sadar itu? Ketika saya katakan begini, kalian marah. Tapi membantah tidak mampu. Ayo silakan. Kita kasih naik ada pembela Rasulullah. Ya, silakan, pembela Rasulullah. Ya, silakan pembela, nyalakan kamera. Pembela. Macet. Nama pembela Rasulullah, tapi sampai sini tidak berani berbicara. Inikah yang dimaksud dengan membela Rasulullah? Tidak mampu menjawab syubhat, tidak mampu membantah argumen, hanya datang dan diam saja, tidak mampu berbicara. Ketika tangan tidak mampu lagi berbicara, kan kabur. Ayo silakan. Ayo, kita forumnya debat atau diskusi. Kita di sini tidak ada caci maki. Yang saya katakan tadi bukanlah sebuah caci maki, bukanlah sebuah fitnah loh. Ada dalilnya. Ya, jadi jangan katakan bahwa saya mengada-ada. Dalilnya ada semua.
Karena saya ini adalah seorang yang sangat-sangat ahli atau pakar di bidang agama Islam. Ya, silakan Al-Abu. Nyalakan kamera. Silakan Al-Abu. Selamat malam Bang Edis. Selamat malam Al-Abu. Nyalakan kamera Al-Abu. Sehat kah Bang? Gimana? Islam Al-Abu. Alhamdulillah Islam Bang Edis. Bang Edis Silakan, sehat kah nyalakan Bang? kamera. Kameranya nggak jadi Bang Edis. Kameranya nggak jadi maksudnya gimana? Saya bantu dari sini. Saya bantu dari sini, silakan. Tinggal Anda terima saja itu. Tekan simpan. Kabur saudara. Jadi yang saya maksudkan begini. Kebenaran itu tidak akan mungkin bisa, tidak akan mungkin takut dengan yang namanya uji. Ya. Kalau benar tidak mungkin diuji, dia malah semakin cemerlang. Tetapi yang terjadi di sini apa, teman-teman? Ketika Islam diuji oleh sebuah pertanyaan-pertanyaan, diuji oleh kritik, yang terjadi apa? Tangkap ini penista agama. Itu yang terjadi. Sekarang yang lagi heboh, yang lagi viral, yaitu tentang kegiatan-kegiatan di pondok pesantren yang terima kasih Kak Ceki, terima kasih, yang disiarkan oleh salah satu stasiun televisi Trans 7. Apa yang terjadi di demo? Karena memang teman-teman Islam telah menorehkan peringkat di argumen-argumen juga. Apa itu terjadi? Mengapa kalian ingin memberangus pikiran dengan kekerasan? Mengatakan Islam tidak dikembangkan dengan pedang, kamu memfitnah. Kamu memfitnah. Berapa kali Muhammad melakukan peperangan, saudara-saudara? Bahkan dia itu adalah seorang panglima perang. Dia banyak sekali melakukan peperangan. Kok kamu katakan Islam tidak dikembangkan dengan pedang? Pernahkah Yesus membawa murid-muridnya untuk memimpin satu pasukan khusus dengan perlengkapan alat perang untuk menyerang satu kaum? Tidak pernah. Tidak pernah. Beda dengan Muhammad. Kalau Muhammad dia disebut dengan pemimpin perang. Apakah Islam dikembangkan dengan pedang? Supaya kalian ini karena terlalu banyak juga orang-orang baru dan masih ada terus orang-orang baru. Kalian dengarkan salah satu ceramah ini. Ini ustadz yang sangat terkenal. Ya. Supaya orang-orang demo-demo itu di Trans 7 itu tahu ini Islam itu memang identik dengan yang namanya paksaan. Lihat, dengar. Subhanallah, semalam ada yang bertanya pada saya di Kalibata City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu ekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 4-5 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Nah, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Makanya kalian jangan berpikir bahwa nenek moyang kalian itu masuk Islam karena mereka mengerti agama Islam. Tidak, Abdul, tidak. Mereka itu ada di bawah pedang. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan oleh Muhammad apa? Sesungguhnya saya diutus untuk memerangi umat manusia hingga mereka mengucapkan syahadat. Kalau mereka mengucapkan syahadat, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah mereka. Itu Muhammad. Itu yang digambarkan oleh hadis tentang sosok Muhammad. Tetapi sayang seribu sayang umat muslim tidak tahu itu. Makanya 2025 ganti Tuhan ya. Silakan. Orang yang expert, orang yang membidangi agama Islam, saya undang datang untuk diskusi dengan saya. Kita debat, kajian secara ilmiah. Kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang historis,
dan ilmiah. Ayo, saya undang. Kita diskusi yang bermartabat. Silakan. Oke, ada Jamal Hasan. Silakan Jamal Hasan. Nah, kabur lagi Jamal Hasan. Oke, kita kasih naik ada. Bentar ya. Kita kasih naik ada. Staf khusus presiden. Oh, udah datang staf khusus presiden. Ya silakan, staf khusus presiden, nyalakan kamera. Halo? Aduh, halo? Ya silakan bang, nyalakan kamera Anda. Bang, sorry bang, saya. Nah, Sorry bang. Bang, Anda tidak boleh. Nonton aja, bang. Sebentar, saya tanya dulu, Nonton abang aja, bang. Kristen atau Islam? Kristen bang, salam. Shalom bang, gini, sebagai seorang Kristen, kita itu wajib, mulut kita itu wajib mengeluarkan kebenaran. Jadi kalau Anda bukan staf khusus Presiden Prabowo, Anda tidak boleh pakai nama begitu. Sorry bang. Karena yang boleh bohong itu cuman di dalam agama Islam. Iya, di dalam agama Islam boleh bohong bang, boleh. Muhammad yang ngajarkan boleh berdusta di dalam 3 hal. Tapi kalau ajaran Kristen tidak boleh bang. Iya katakan iya. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Seperti itu ya bang ya? Siap. Oke, baik saya turunkan. Banyak om. Saya turunkan ya. Banyak yang nonton teman-teman ya. Cuman karena saking semangatnya, ya. Tapi nama-nama itu ya jangan seperti itu ya. Walaupun saya tahu itu hanya bercanda saja. Begitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada Muzakir. Oke, Muzakir. Ya, selamat malam Muzakir. Tunggu bentar. Silakan nyalakan kamera Muzakir. Tunggu sebentar. Muslim ya bang ya? Iya ya bang. Oke, tuh sudah saya kirim permintaan untuk menyalakan kamera. Saya muslim tolen bang. Ya, yuk kita ngobrol yang akademis ya, debat yang akademis, bukan hujat-hujatan di sini bang. Ya silakan nyalakan kamera. Oke, silakan bang. Apa yang mau Anda sampaikan bang? Silakan. Perkenalkan, saya muslim ya. Ya. Memang saya lihat di akun abang ini banyak yang non muslim. Yang muslim juga banyak. Cuman ya kebanyakan non muslim bang. Belum tentu bang, karena Jadi yang muslim pada nonton tuh mereka suka diam. Mereka nontonnya diam, nggak ngetik. Cuman saya pengen koreksi bang. Apa itu? Sejauh ini apa namanya channel abang tuh kayak barbar kali ke Islam. Jadi Contoh, motivasi sebutkan apa? satu contoh bang. Sebutkan satu Motivasi contohnya. apa? Untuk menyadarkan orang-orang Islam supaya apa? Supaya orang Islam berhenti mempertuhan manusia, anaknya Aminah yaitu Muhammad. Makanya abang perlu belajar dulu, masuk ke Islam dulu belajar. Bang, Karena kami baik, 13 tahun lamanya, 13 tahun lamanya saya belajar agama Islam. Dengar dulu. Silakan. Abang dapat ilmu dari mana? Kok Nabi Muhammad tuh dituhankan? Dari Al-Quran dan Ilmu apa, hadis. abang? Sesat abang itu. Tadi Anda tanya kepada saya, dari mana saya dapatkan? Dari Al-Quran dan hadis. Karena menurut Al-Quran dan hadis, ada orang-orang tertentu yang mempertuhankan selain Allah. Ada yang mempertuhankan hawa nafsunya. Loh, gimana sih ini orang nih? Jadi menurut Al-Quran ada tidak orang yang mempertuhan selain Allah? Abang seolah-olah mempersekusi Islam. Nah gitu kita. Persekusi, tidak pernah saya mempersekusi Islam, Bang. Yang ada orang Islam yang mempersekusi saya. Coba kita fokus aja dulu ke tema, Bang. Gini, menurut Al-Quran, tenang, Bang Muzakir, tenang Bang ya. Kita diskusi yang sehat ya. Dengar Bang. Menurut Al-Quran maupun hadis, ada tidak orang yang mempertuhankan selain Allah? Menurut ketauhidan kami, Bang, kami Tuhan cuma satu Allah. Nabi Muhammad itu cuma utusan kami. Ya Tuhan, yang ditanya apa, yang dijawab apa? Enggak. Saya bukan tanya orang Islam, Bang. Saya tanya, adakah orang, tidak peduli dia apa, mau Islam, mau Hindu, mau apa, adakah orang yang dia itu mempertuhankan tetapi bukan Allah? Dia mempertuhankan yang lain, ada tidak? Enggak, kami enggak.
Bukan kalian Bang yang saya maksudkan. Pasir. Mana pasir nih? Saya mau guling-guling di pasir. Kok sulit banget sih Bang? Bang dengerin, perhatikan pertanyaan saya. Perhatikan pertanyaan saya. Adakah seorang manusia yang mempertuhankan selain Allah? Ada. Ada. Contohnya, dia menuhankan apa? Menuhankan patung, menuhankan uang, menuhankan jabatan. Ada orang seperti itu menurut Al-Quran, betul? Nah, pertanyaannya sekarang begini. Kalau ada orang menuhankan nafsunya, berarti orang itu adalah hawa nafsu itu, betul? Ya. Nah, kenapa dia disebut mempertuhankan? Perbuatan yang dia lakukan terhadap hawa nafsunya, sehingga menurut Al-Quran dia disebut menuhankan hawa nafsunya. Ini kan kita perspektif tuh. Dalam ketauhidan kita itu cuman Tuhan Allah yang Maha Esa. Bang, jangan ke situ dulu. Dengar Anda dulu. ini lain, kita belum ke situ, Bang. Kita membahas definisi. Kita membahas definisi mempertuhan dulu. Belum kita pergi ke tingkat yang lebih tinggi. Bagaimana mungkin debat antara orang Islam mempertuhankan Muhammad sementara kita belum clear tentang definisi mempertuhan. Definisi ketuhanan itu bukan ketuhanan, Bang. Bukan ketuhanan. Definisi mempertuhan. Coba jelaskan definisi mempertuhan. Iya, kan berbagai perspektif tuh. Ya, perspektif Anda apa? Mempertuhan itu apa? Kalau memang di luar ketauhidan itu tergantung perspektif. Berat. Gini, dengarkan. Bang, gini. Saya jelaskan pelan-pelan. Ini ada hawa nafsu. Saya kasih contoh, ini hawa nafsu nih. Menurut Al-Quran, ada orang yang menjadikan hawa nafsu ini sebagai Tuhan. Pertanyaan saya, apa yang saya perbuat terhadap si hawa nafsu ini sehingga saya disebut menuhankan dia? Saya berbuat apa kepada hawa nafsu itu? Saya berbuat seperti ini. Saya membuat diri saya dikendalikan, dikuasai, dikontrol oleh hawa nafsu tersebut. Sehingga hidup saya, jangan keluar dari aplikasi. Sehingga hidup saya itu dikendalikan, dikuasai oleh hawa nafsu tersebut. Sehingga saya takluk kepada hawa nafsu itu. Sehingga apa yang saya lakukan hanyalah menuruti, mengikuti hawa nafsu tersebut. Contoh, saya kasih contohnya. Hawa nafsu saya mengendalikan saya untuk korupsi. Hei Edis, itu duit, hantam. Hei Edis, itu cewek, hantam. Ketika saya membuat diri saya dikuasai oleh hawa nafsu tersebut, menurut Al-Quran, saya telah membuat dia menjadi Tuhan saya. Apakah Anda setuju dengan penjelasan saya atau tidak? Silakan Anda bantah. Makanya gini Bang, kalau bilang dulu Bang, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Dengar dulu, versi apa sesat itu. Ya sudah, kalau begitu bagaimana definisi mempertuhan hawa nafsu? Silakan. Yang pertama, itu yang dalam Islam itu mengacu kepada hawa nafsu. Kalau memang kita berlebihan terhadap dunia, itu makanya kalau orang serakah itu. Yang ditanya perbuatan apa yang dilakukan kepada hawa nafsu. Saya tunjukin saja ayatnya. Bang, ini ayat sudah berkali-kali saya bahas sama Muslim. Kenapa sih Muslim tidak nyambung-nyambung? Umat Muslim itu paling susah kalau disuruh mendefinisikan mempertuhan. Ini Bang ya, nih. Saya tunjukkan ayatnya nih kepadamu supaya kamu jangan berkelit ke sana kian kemari. Perhatikan. Nih, surat Al-Jathiyah ayat 23. Biar kau tahu isi Quranmu. Perhatikan. Surat Al-Jathiyah 23, betul? Betul? Enggak, itu sesat tuh yang Mbak bilang tuh. Coba. Kok sesat sih? Ini Al-Quran kok sesat? Pemahaman enggak. Orang-orang kayak abang itu. Nih. Baca dulu gimana? Di dalam Al-Quran itu ada kias. Dengar dulu. Ya Tuhan, Al-Qurannya sendiri dibantah. Coba nih. Perhatikan Bang ya. Banyak. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Betul? Hei. Dengar dulu. Udah. Gimana? Ada nggak orang yang menuhankan hawa nafsunya? Dengar dulu. Sulit ini teman-teman. Dengar dulu. Bang, abang dari Aceh Bang? Aceh. Bang, ada berapa teman saya orang Aceh dia sudah meninggalkan agama Islam Bang? Dengar dulu, itu kafir semua tuh.
Kafir kepada nabi-nabian dan Tuhan-Tuhanan, Bang. Dengar dulu. Abang itu terlalu barbar mengatakan mempersekusi Islam. Kami orang Islam terkhusus di Aceh sudah nek. Ini Jangan apa sih? membawa rusuh sini, Bang. Dengar. Baik, saya kasih Anda banner dulu ya. Memang kalau orang muslim ini teman-teman, kalau dibahas agamanya mereka kesetanan. Tapi kalau membahas agama lain, nih, saya kasih Abang contoh ya. Saya kasih contoh Coba kajian. Abang Sebentar. kami Bang, toleransi, coba Abang baca ini dulu, Bang. Bisa baca ya, Bang ya? Bisa baca? Bisa baca nggak? Bisa baca? Patut dilihat dia buta huruf seperti Muhammad, teman-teman. Ini loh, Bang. Benarkah Bible dipalsukan? Luar biasa, Ini kamu, sebentar. Ini kalau orang Islam punya Berarti kajian. Kamu termasuk termur kamu, Wah. Kamunya dari tadi lari-lari kemana? Enggak. Dengar dulu. Kamu bilang kami orang Aceh sudah muak. Bang, kalau orang Muslim bikin kajian bahas agama Kristen, namanya dakwah. Sementara saya bikin kajian bahas agama Islam, kami sudah muak dengan orang-orang Karesteng. Ini gimana sih pola pikirmu? Kosakatamu terlalu barbar. Jadi Kok barbar? Benarkah ini adalah bannernya orang Islam? Lihat nih, Bang. Ini sponsor-sponsornya ini ormas-ormas Islam nih. Ini sponsor-sponsornya nih. Ada ormas Islam A, B, C, D, ormas Islam. Kajiannya apa? Benarkah Bible dipalsukan? Jangan membuat propaganda kamu. Orang mana kamu? Propaganda sih. Bang, gini saja. Gimana kalau saya tantang seluruh ulama-ulama di Aceh datang ke Polda Aceh membuat laporan kepada saya? Gimana? Berani nggak? Coba dengarkan. Seluruh ulama-ulama Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam datang ke Polda Aceh membuat laporan kepada saya. Berani nggak? Jangan kau tantang. Kamu nanti datang ke Polda Aceh buat laporan. Kau tantang, babi. Gimana suruh membuat laporan malah kabur kan? Kabur. Gimana sih? Bentar, teman-teman, sebentar. Sabar ya, sebentar. Oke, teman-teman sekalian ya. Ternyata saya mendadak dapat perintah. Untuk apa? Biasa, antar. Oke, teman-teman, lagi asik-asik nonton, saya harus melaksanakan pekerjaan saya, teman-teman. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti, karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok, ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam
dan lebih intens membaca Quran begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz, bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, napasnya terengah-engah begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terangan berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord, ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru, Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras, semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.
sekali kau. Sibuk kau. Sopan sama sekali kau. Udah dibilang sopan nih mungkin orang lagi berdoa. Oleh kau ribut sekali kau. Sibuk kau. Sopan sama sekali kau. Udah dibilang sopan nih mungkin orang lagi berdoa. Oleh kau ribut sekali kau. Sibuk kau. Sopan sama sekali kau. Udah dibilang sopan nih mungkin orang lagi berdoa. Oleh kau ribut sekali kau. Sibuk kau. Sopan sama sekali kau. Udah dibilang sopan nih mungkin orang lagi berdoa. Oleh kau ribut sekali kau. Sibuk kau. Sopan sama sekali kau. Udah dibilang sopan nih mungkin orang lagi berdoa. Oleh kau ribut sekali kau.